Namun tiba-tiba, pandanganku jatuh pada wanita setengah baya berkacamata hitam di sebelah Dito, yang sepertinya lebih dulu mau memesan hamar di hotel tersebut. Aku seperti tak percaya, dia ternyata Tante Aulia, ibunya Adel, pacarku. Dan tampaknya, yang sedang bersamanya adalah seorang pemuda yang aku sendiri tidak kenal. Seringkali, wajah yang paling tenang menyimpan badai yang paling kencang. Ketika sebuah rahasia tak sengaja tertangkap mata, di sanalah satu kesepakatan bermula. Ini adalah kisah tentang topeng yang terbuka. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Ferry. Usiaku 18 tahun dan saat ini aku kelas 3 SMU swasta di kota Surabaya. Perkenalanku dengan pacarku yang bernama Adelia kira-kira setahun yang lalu. Keluarga Adelia termasuk keluarga yang kaya raya. Ayahnya bernama Pak Hendrik, berusia 54 tahun, masuk dalam jajaran anggota dinas. Sedangkan istrinya bernama Bu Aulia, berumur 38 tahun, orangnya cantik. Tingginya sekitar 164 cm, kulitnya putih, beliau asli Manado. Rambutnya sebahu, orangnya ramah dan berwibawa. Kesibukan ibu pacarku ini hanya di rumah saja, alias ibu rumah tangga. Dalam masa pacaran, boleh dibilang aku kurang pemberani. Karena memang Adelia orangnya selalu memegang prinsip untuk menjaga kehormatan. Karena dia merupakan anak tunggal. Dia selalu berkata bahwa kehormatannya hanya untuk suami kalau nanti sudah sah saja, karena itulah pesan dari mamahnya. Dan ya, dia hanya mengizinkan aku untuk mencumi-cumi pipi saja. Itu juga kalau malam minggu. Sebenarnya aku bukanlah orang yang alim, karena kawan-kawanku seperti Andi, Dito dan Roy terkenal gengnya playboy. Maka sebagai pelampiasanku, karena pacarku orangnya alim, aku sering mencari kesenangan di luar bersama teman-temanku. Rata-rata dari kami adalah anak orang gedean. Jadi bagi kami uang bukanlah soal, yang penting happy. Suatu hari, tepatnya minggu sore, kami berempat pergi ke Tretes dan rencananya akan menyewa hotel. Sesampainya di sebuah hotel, kami segera ke resepsionis. Kami segera memesan 2 kamar. Dan saat itu aku hanya duduk di ruang tunggu dan mengawasi Dito dan Andi yang sedang memesan kamar. Namun tiba-tiba pandanganku jatuh pada wanita setengah baya berkacamata hitam di sebelah Dito, yang sepertinya lebih dulu mau memesan kamar di hotel tersebut. Aku seperti tak percaya. Dia ternyata Tante Aulia, ibunya Adel, pacarku. Dan tampaknya yang sedang bersamanya adalah seorang pemuda yang aku sendiri tidak kenal. Mereka kelihatan mesra sekali. Dari situ timbullah niatku untuk menyelidiki apa sebenarnya tujuan Tante Aulia datang ke hotel ini. Setelah mendapat kunci, mereka kemudian melangkah pergi untuk menuju hamar yang dipesan. Lalu aku menguntitnya diam-diam. Di situ aku beralasan mau ke toilet kepada teman-temanku.
Oh, ternyata mereka menuju ke Hamar Melati nomor 3, yaitu salah satu Hamar VIP yang dimiliki oleh hotel itu. Kemudian aku balik lagi ke teman-temanku. Kebetulan kami mendapat Hamar yang lokasinya saling membelakangi dengan Hamar Melati. Dan posisi Hamar hanya dipisahkan oleh parkiran mobil. Tak lama kemudian, Roy dan Dito pergi mencari AWW. Sambil menunggu mereka, aku iseng-iseng pergi ke belakang Hamar. Saat itu sekitar pukul 18.00 sore hari, di mana keadaan sudah mulai gelap. Kebetulan sekali aku melihat di Hamar Melati itu, dinding belakangnya ada sebuah ventilasi udara yang agak rendah. Kebetulan juga, mobilnya Roy parkir tepat di bawah ventilasi udara tersebut. Aku pun kepikiran untuk memantau lewat situ. Siapa tahu aku bisa mendapatkan informasi atas rasa penasaranku terhadap calon ibu mertuaku yang tadi masuk ke Hamar VIP itu. Nah, dengan bermodalkan memanjat mobil Roy, aku bisa melihat apa yang terjadi di dalam Hamar itu. Ternyata, ibu pacarku yang di rumah kelihatan alim, berjilbab dan berwibawa, tak disangka sedang berselengki dengan pria lain yang umurnya jauh lebih muda darinya. Aku masih syok dan tak menyangka, apalagi setelah menyaksikan pergelutan Tante Aulia bersama berondongnya. Kacau, jos juga ya calon mama mertuaku ini, tua-tua bersantan. Batinku seraya menahan gejolak pada diriku. Tak sadar, jawi jemariku sudah berada di bawah. Tapi aku tersadar dan kembali ke Hamar yang kami sewa. Jam 10 malam setelah itu, aku keluar dari Hamar. Kunyalakan udut merek HS-ku dan duduk di teras Hamar. Kala itu rasanya udara sangat dingin, pas sekali jika disertai dengan menyalakan udut favoritku. Kembali ku tengok Hamar Melati nomor 3 dari ventilasi tadi. Kelihatan lampunya masih menyala. Berarti mereka belum pulang, pikirku. Tiba-tiba aku ingat Tante Aulia selalu bawa HP. Aku sendiri juga kebetulan bawa, tapi aku ragu apakah HP-nya diaktifkan. Tapi akan kucoba saja. Begitu ketemu nomornya, lalu kutekan dial dan terdengar nada panggil di dalam Hamar itu. Tante Aulia terbangun lalu buru-buru mengangkat HP-nya. Dia sempat melihat nomor yang masuk. Halo, ini Ferry ya? Ada apa, Fer? Kata Tante Aulia dari dalam Hamar. Mama sedang di mana? Tanyaku. Ya, aku manggil Tante Aulia dengan sebutan Mama karena Adel yang minta. Katanya nanti kalau kita menikah, kan panggilnya juga Mama. Loh, apa kamu nggak tanya Adel? Ini kan aku nginep di rumah neneknya Adel di Blitar. Neneknya lagi sakit. Kata Tante Aulia beralasan. Sakit apa, Ma? Tanyaku berlagak pilon. Dia diam sejenak. Ah, enggak. Cuman jantungnya kambuh. Tapi sudah baikan kok. Besok juga ibu pulang. Katanya pintar bersandiwara. Memangnya kamu ada perlu apa? Tanya Tante Aulia. Maaf, Ma. Tapi Mama jangan marah ya. Jawabku. Sudah, katakan saja, aku capek nih. Sahutnya. Mama capek habis ngapain? Tanyaku. Tadi mijitin neneknya Adel. Katanya gugup. Bener, Mah. Masa orang sakit jantung kok dipijitin? Bukannya pijitin yang lain? Kataku mulai berani. Kamu kok nggak percaya sih? Apa sih maksudmu? Jawabnya gelagapan. Sekali lagi maaf, Ma. Sebenarnya saya sudah tahu semuanya, sahutku. Tahu apa kamu? Dia mulai gelagapan dan panik.
Bukannya Mama sekarang berada di hotel di Hamar Melati 13 bersama orang yang bukan suami Mama, kataku. Ferry, kamu di mana? Katanya bingung. Temui saya di belakang Hamar Mama, di dalam mobil Civic putih sekarang. Kita bisa pecahkan masalah ini tanpa ada orang yang tahu, Ma, kataku menantang. Baik, aku segera ke sana. Tunggu 5 menit lagi, katanya lemah. Tak lama kemudian, Tante Aulia datang dan masuk ke mobil Roy. Malam, Ma, sapaku ramah. Ferry, tolong ya, kamu jangan buka rahasia ini, katanya memohon. Jangan khawatir, Ma, kalau sama aku pasti aman. Tapi aku bingung mau meneruskan. Tapi apa, Ferry? Ngomong dong cepetan. Jangan buat aku tensin di sini. Tolong deh jaga nama baik Mama. Mama baru 2 kali begini kok. Itu juga Mama udah gak tahan lagi. Bener loh, katanya merajuk. Tunggu dulu. Emang sama Om Hen, Mama nggak sampai rampung? Tanyaku. Sebenarnya sih Mas Hen itu udah menuin kewajibannya. Cuman sekarang dia kan udah agak tua. Jadinya ya kamu tahu sendiri kan gimana tenaganya kalau orang udah tua. Makanya kamu harus maklum kalau kebutuhan yang satu itu belum terpenuhi secara utuh, bisa gila sendiri Mama. Kamu kan udah dewasa, masalah kayak gitu harusnya udah paham. Paling tidak, kamu sudah tahu alasannya. Sekarang tolong Mama ya, jaga rahasia Mama, please, katanya mengibah. Baik, Ma, akan aku jaga rahasia ini. Tapi tergantung, ucapku gantung. Tergantung apa? Tanya Tante Aulia penasaran. Tergantung imbalannya. Terus yang buat tutup mulut apa dong? Masa mulut saya dibiarin terbuka? Jawabku. Kamu minta uang berapa besok? Mama kasih. Balas Tante Aulia agak sombong. Papa saya masih bisa kok ngasih uang berapapun. Emangnya uang bisa untuk tutup mulut? Lihat nih mah, ucapku sambil aku keluarin uang 100 ribuan, lalu ku taruh di mulutku. Kemudian uang itu jatuh ke lantai mobil. Tuh, jatuh kan uangnya? Kataku sambil ketawa kecil. Hihihi, kamu bisa aja bercanda. Terus, kamu minta apa? Tanya Tante Aulia. Hubungan pacaran saya sama Adelia kan udah lama, tapi dia cuma ngasih itu saja. Yang lainnya nggak boleh sama mamanya. Sebenarnya saya pengen ngerasain yang lainnya, kataku. Gila kamu, anakku kan masih asli, harus bisa jaga diri dong, jawabnya emosi. Saya kan laki-laki dewasa mah, pasti juga kepengin ngerasain gituan. Gimana kalau selain cumi-cumi dari Adel, saya belajarnya sama Mama Aulia saja? Tanyaku nakal. Wah, kamu semakin kurang ajar saja. Mulai besok kamu gak boleh pacaran lagi sama anakku. Ancamnya serius. Memangnya Mama pingin lihat berita di koran, istri anggota dinas Jatim berselingkuh. Aku balik mengancam. Jangan dong, kamu kok gitu sih? Aku cuma bercanda kok. Kamu boleh kok ngelanjutin hubungan kamu dengan Adel. Terus kalau mau diajarin begitu Mama nggak keberatan kok. Sekarang juga boleh, katanya. Akhirnya dia mengalah. Mama mau sama saya sekarang? Tanyaku nggak percaya. Udahlah, ayo ke kamar Mama. Tapi biar pemuda itu kusuruh pulang dulu, katanya sambil melangkah pergi menuju kamarnya. Malam itu kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 23:12 WIB. Tak berselang lama, kulihat seorang pemuda keluar dari kamar Tante Aulia. Aku segera masuk ke dalam kamar itu.
Kulihat Tante Aulia sedang duduk di meja rias sambil menyisir rambutnya menghadap ke cermin. "Gak usah berdandan, Mak. Udah cuantik kok," kataku memuji kecuantikannya. "Emang Mama masih cuantik?" tanyanya. "Buat apa saya bohong? Sudah lama saya mengagumi kecuantikan Mama," jawabku. "Malah saya sering ngebayangin," kataku merayunya. "Ya udah, gak usah dibayangin. Orangnya udah di depan kamu kok," katanya sambil berdiri dan berjalan ke arahku. Aku pun sudah tidak sabar. "Ayo, kita mulai. Ini kan yang kamu inginkan," ucap Tante Aulia sembari memulai pelajaran yang belum pernah aku dapatkan dari Adele anaknya. Begitu kulihat, aku sangat terkesima dengan bantal sofa premium yang masih ditutup aksesoris itu. Terlihat kowede meskipun belum dikupas. "Dikupas dong swayang, masa diliatin aja? Katanya pengen nyicipin," ucap calon ibu mertuaku itu seraya memamerkan bantal sofa premium yang masih dibungkus aksesoris bubble wrap-nya. Kemudian aku pun mulai mengupas oleh-oleh itu. Kalau ku taksir, terlihat sangat berbeda dengan bantal sofa premium Adele yang selama ini bahkan hanya bisa netraku pandangi dari luar saja. Gede banget mah bantal sofanya. Empuk, slurp, nyot. Ih, pelan Fer, jangan dicokot. Mak, abisnya gregetan sama Adele gak boleh. Awen naks, Mak. Udah abis kan? Terus lanjut ke hal yang kamu pengenin banget selama ini. Iya, Ma. Makasih banget loh, Ma. Aku sudah dikasih oleh-olehnya. Dan malam itu, di Hamar Melatih No 3, terjadilah sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Saling adu jurus kungfu dengan teknik dan skill masing-masing. Kuakui teknik silat kungfuku kalah hebat dari teknik silat Bu Aulia. Meskipun dia bilang baru 2 kali. Tapi aku yakin dia bohong, pasti sudah sering berkali-kali. Karena setelah 1 jam sparring silat kungfu hebat dan menyajikan jurus andalan masing-masing, aku masih dikagetkan dengan 1 jurus kungfu Bu Aulia yang alim ini, yaitu jurus beakang. Fer, cobain ya jurus kungfu Mama. Kamu laksanakan dan terima jurus ini dari beakang, perintahnya. Emang bisa, Mah? Aku belum pernah loh ngerasain kehebatan jurus kungfu yang begitu. Biasanya dari depan jurus silatnya. Aku jawab ragu. Udah, kamu kalau nerima jurus kungfu satu ini, nanti juga akan kewalahan terus kalah dengan cepat. Mau nggak? Ayo, ucap calon ibu mertuaku itu meyakinkan. Bentar, belum selesai aku menjawab, tiba-tiba Bu Aulia mendorongkan bantal sofa premium beyakangnya tanpa aba-aba. Nih, rasakan jurus kungfu dahsyat beyakang. Hahaha, Ma. Aku jadi tak karuan karena ternyata Sowam fit sekali. Tak kusangka sehebat ini pukulan jurusnya. Kuakui memang Bu Aulia sangat-sangat hebat. Karena beliau, aku bisa merasakan hal yang tidak dikasih sama Adele pacarku. Bahkan dapat pengalaman berharga baru yang sangat begitu berarti dan indah bagi kehidupanku. Berbeda dengan awal-awal tadi, kali ini adu jurus silat kungfu dengan koordinat beyakang aku hanya mampu bertahan selama 30 menit saja. Karena memang sehebat itu. Tidak pernah kusangka calon ibu mertuaku, Bu Aulia yang notabene alim ini, sangat pandai dalam hal adu jurus silat kungfu. Hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 3 pagi, kami baru udahan. Aku jadi teringat kalau aku ke hotel ini bersama teman-temanku. Aku pun bergegas merapikan kabinet negara.
dan pamit menemui teman-temanku di Hamar yang kami sewa. Mak, aku baru lupa kalau aku ninggalin teman-temanku dari jam 23 tadi. Aku balik ke Hamar dulu ya, ucapku. Sampai lupa waktu kamu ya? Ya sudah, sana. Tunggu dulu. Muah, nanti lagi ya, ucap Bu Aulia, seraya memberiku tanda penghormatan. Nanti bisa diatur lagi, mah. Kalau sudah di Surabaya, kita adakan jadwal meeting, pertandingan, dan rapat hasia PBB lagi. Oke? Calon ibu mertuaku yang cuantik, Mama jos banget, ucapku sambil berjalan menuju pintu Hamar. Bye. Ingat, jangan sampai bocor ke Mas Hen dan Adel ya. Awas kamu. Ini biar jadi rahasia kita berdua saja. Siap, Mah. Kalau rutin dapat hantaman dari jurus silat aliran Biakang Ambarawasih, bisa diatur, Mah. Aman. Akhirnya aku pun kembali ke Hamar teman-temanku. Dan ternyata mereka sudah tertidur semua. Dan kulihat ada satu awe-awe cukur rupuh juga di sana. Pasti mereka habis bertarung adu sportivitas nih, batinku. Ya, aku memang tidak kebagian. Tapi aku malah mendapatkan pengalaman pertama, kesempatan sparring sport bela diri dengan Tante Aulia yang sulit untuk dilewatkan dan sangat sulit untuk disia-siakan. Beruntungnya aku bisa merasakan pengalaman berlatih jurus kungfu silat bersama wanita setengah baya yang alim itu. Calon ibu mertuaku pula. Gumamku. Aku pun tidak menyesal karena tidak kebagian bersama teman-temanku. Nggak apa-apalah, kali ini terlewatkan. Yang penting aku mendapatkan yang lebih wow. Bersambung. Begitulah kisah pengalaman antara aku dan Tante Aulia atau ibu dari pacarku, calon mertuaku. Dan kejadian rahasia ini masih terus berlanjut. Masih banyak kisah yang belum aku bagikan. Mungkin lain kali akan aku ceritakan lagi perjalananku bersama Mama Aulia. Jadi stay tune di channel 48 Hasilit ini ya kawan-kawan, karena rencananya aku akan mengirimkan cerita lanjutannya kepada admin dalam waktu dekat. Nah, kisah ini mengajarkan kita bahwa penampilan luar seringkali hanyalah sebuah sampul yang menutupi pertarungan batin yang sebenarnya. Topeng kehidupan. Kita belajar dari sosok Bu Aulia bahwa citra alim dan berwibawa di mata masyarakat tidak menjamin ketenangan di dalam hati. Seringkali mereka yang terlihat paling tenang justru menyimpan badai keinginan yang paling besar yang meledak ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bahaya kebutuhan yang terabaikan. Kisah ini menjadi pengingat keras bagi pasangan suami istri. Ketika komunikasi dan kepuasan batin dalam rumah tangga terabaikan karena faktor usia atau lainnya, celah untuk perselingkuhan akan terbuka lebar, bahkan dengan orang yang paling tidak terduga. Ironi sebuah aturan. Ada ironi yang menyentuh di sini. Seorang ibu yang begitu ketat menjaga kehormatan putrinya, justru dialah yang melanggar batas-batas itu demi mencari rasa nyaman yang hilang. Ini mengajarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks dan penuh kontradiksi. Rahasia yang mengikat. Pada akhirnya, Ferry dan Bu Aulia terikat bukan oleh cinta, tapi oleh sebuah rahasia kelam
dan kebutuhan saling menggembirakan yang disembunyikan rapat-rapat dari orang-orang tercinta mereka. Semoga kita semua dijauhkan dari rasa hampa dalam rumah tangga. Dan semoga kita selalu bisa menjaga keutuhan keluarga, bukan hanya dari luarnya saja, tapi juga dari dalamnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48 Hak Silit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.